pertandingan ini terdengar sangat rumit. Pantatku sudah mati rasa. Luna sudah tidak bisa duduk diam. Sejak kecil dia tidak pernah tahan mendengar ceramah dan kelas. Yang terakhir dan yang paling dikhawatirkan semua orang mengenai hadiah bagi pemenangnya. Tepat ketika Luna ingin keluar untuk istirahat dengan alasan pergi ke kamar mandi, kata-kata pembawa acara menarik perhatiannya lagi. Pemenang akan menjadi kepala tim perancang Paris Fashion Week. Semua biaya pergi ke Paris akan ditanggung oleh Prospera Entertainment dan mitranya PT Gunawan. Pembawa acara menunggu beberapa saat sebelum mengungkapkan hadiahnya. Setelah mendengar hadiahnya, suasana mulai memanas dengan diskusi. Semua orang tampak penuh antisipasi. Jika bisa mendapatkan kesempatan datang dalam Paris Fashion Week, niscaya akan menjadi lompatan besar status bagi pemenang di dunia desain, apalagi menjadi kepala tim perancang. Awalnya mereka berpikir ini saja, tapi saat diskusi sedang panas, pembawa acara mengangkat mikrofon ke mulutnya. Selain itu, berlian hati lautan. Pada saat yang sama, pembawa acara berjalan menuju lemari yang dilapisi peludu merah di sisi kiri podium, menariknya dengan lembut dan jawaban atas misteri tersebut terungkap. Orang-orang yang menatap lemari kaca dengan penasaran di dalam nampan pernis berukir, berlian berbentuk hati seukuran telur merpati tergeletak dengan tenang. Di bawah penerangan lampu podium, berlian yang kompleks dan spiritual menarik perhatian orang dengan kesempurnaannya, memancarkan cahaya menyilaukan sekeliling. Pada saat ini, itu bukan hanya berlian, tapi juga kristal jiwa yang dipadatkan dengan kecemerlangan. Tempat ini menjadi gempar. Luna yang sedetik lalu masih mengeluh segera menutup mulutnya. Matanya sebesar lonceng menatap ke arah lemari kaca dengan tidak percaya. Pada saat yang sama dia mengulurkan tangan dan memegang lengan Yasmin. Yasmin, apa aku sedang bermimpi? Apa itu benar-benar hati lautan? Yasmin merasa agak kesakitan karena ditarik olehnya. Dia berusaha keras untuk melepaskan cakar di lengannya. Iya, berdasarkan pengalamannya, meski baris pertama masih agak jauh dari podium, namun cahaya luar biasa yang dipancarkan berlian sudah cukup membuktikan nilainya sendiri. Dari sudut pandang mendasar, asal-muasal hati lautan ada hubungannya dengan kastil kuno ini. Konon berlian ini merupakan perhiasan pemilik pertama benteng pada masa itu, yang diwariskan secara turun-temurun sebagai pusaka keluarga, namun karena bangkrut terpaksa dilelang. Hanya saja dia mendengar berlian ini dijual dengan harga setinggi langit pada waktu itu, dan sekarang digunakan sebagai hadiah juara pertama program ini. Yasmin tidak menyangka, awalnya dia berpikir mengikuti program ini hanya untuk meningkatkan popularitas LM. Namun tanpa disengaja, dia dan Luna punya tujuan baru. Yasmin, semangat ya, harus mendapatkannya. Jangankan rumah bertingkat rendah, villa pun bukan masalah. Luna menutup rahangnya jatuh karena terkejut dan menepuk bahu Yasmin dengan sungguh-sungguh. Yasmin mengerucutkan bibirnya dan akhirnya merasakan keinginan untuk menang. Barang ini merupakan hobi bagi orang kaya, namun bagi orang biasa seperti mereka adalah kehidupan seumur hidup. Dengan ini dia bisa membawa neneknya ke luar negeri untuk berobat. Terakhir kali dia sudah mengobrol dengan dokter neneknya. Katanya rumah sakit swasta Johnson di luar pernah berhasil menyembuhkan penyakit yang serupa dengan neneknya. Hanya saja biaya pengobatannya mencapai 200 miliar.
Jadi dokter juga hanya mengatakannya, tapi Yasmin menganggapnya serius. Selama neneknya bisa sembuh, dia rela meninggalkan tempat ini, mencari tempat untuk menemani nenek menghabiskan masa tuanya menjalani kehidupan biasa dan tenang. Berlian itu hanya dipajang kurang dari 3 menit, petugas keamanan langsung membawanya kembali ke berangkas. Suasana berangsur-angsur menjadi tenang, para kontestan tampak bertekad untuk menang. Pandangan terhadap satu sama lain tidak ramah lagi. Saat ini pembawa acara telah menjelaskan semua peraturan dan memberitahu semua orang yang hadir bahwa mereka dapat pergi ke ruang perjamuan di sisi lain untuk berkumpul setelah istirahat. Yasmin menarik nafas dalam-dalam dan berkata, sepertinya ini bukan program biasa, tapi medan perang. Semua orang bersemangat setelah menyaksikan hadiah utama dari program ini. Ketika mereka pergi ke ruang perjamuan lain untuk berkumpul, Joanna menyingkirkan orang-orang di sekitarnya dan duduk di sebelah Luna dengan senyuman di wajahnya. Sikapnya jauh lebih sopan dari sebelumnya. Orang lain berusaha juga tidak ada gunanya. Berlian ini pasti akan dimenangkan oleh Sani yang hebat. Luna merasakan tatapan datang dari segala arah. Tatapan permusuhan, penghinaan, bahkan tidak rela. Dia bahkan curiga Joanna sedang mencoba untuk membuat mereka dimusuhi. Walaupun perancang besar adalah program untuk desainer pendatang baru, kecuali beberapa nama besar yang ada di meja mentoring, nama-nama lainnya tidak terlalu terkenal. Bagaimanapun ini adalah acara yang diproduksi oleh Prospera Entertainment. Siapa yang tahu, mungkin saja ada nama besar yang belum terekspos dan sedang menyamar. Saat Luna hendak berbicara, pendukung Joanna menyela semua obrolan mereka. Semua orang harusnya merasa iri padamu. Berlian ini sangat berharga, tapi demi kamu, Pak Jason bersedia mengeluarkannya sebagai hadiah. Benar, walaupun Sani mendapatkan berlian ini, tapi bukankah tetap saja ini adalah benda yang digunakan Pak Jason untuk membuatmu senang? Luna dan Yasmin sama-sama tercengang. Luna tidak bisa menahan diri untuk mengedip pada Yasmin, maksudnya sudah sangat jelas. Hadiah ini dari Jason. Yasmin menggelengkan kepalanya, dia tidak tahu apa-apa. Namun demi membuat Joanna senang, Jason mungkin saja melakukan ini. Melihat Yasmin tidak bisa memberikan jawaban, Luna langsung berkata, berlian ini. Pak Jason yang memberikannya. Walaupun Joanna merasa sayang, tapi di dalam hati merasa bahagia. Sudut bibirnya terangkat, dia tersenyum malu-malu. Aku juga tidak menyangka dia akan mengeluarkan ini. Sebelumnya, dia tidak pernah memberitahuku. Yang lain dengan cepat menjawab, bukan hanya itu, Pak Jason juga berinvestasi dalam acara ini. Awalnya lokasi syuting kita berada di sebuah hotel. Villa ini secara khusus dibeli dan diinvestasikan oleh Pak Jason, khusus untuk membuat Nona Joanna senang. Jika bisa satu kelompok dengannya, pasti akan menang. Kamu... Yasmin menutup mulut Luna dan tersenyum sopan kepada orang-orang yang hadir. Maaf, bosku sedikit lapar. Jadi sebaiknya kami masuk dulu. Setelah jauh dari kerumunan, Luna berkata dengan marah, Mengapa kamu menghentikanku? Tidakkah kamu melihat ekor rubahnya hampir mencapai langit? Berani-beraninya dia memamerkan suami orang lain. Dia menarik Luna untuk duduk sesuai dengan tanda. Bukannya aku ingin menarikmu,
Tapi saat itu kamera terarah padamu. Ekspresimu barusan agak galak. Perhatian Luna langsung teralihkan. Dia baru ingat bahwa ini adalah siaran langsung. Dia dengan cepat mengulurkan tangan dan mengusap sudut mulutnya. Benarkah? Sangat jelek. Untung saja kamu menghentikanku karena sisa perkataanku sangat kasar. Jika ini diunggah secara online, dia pasti akan dirundung. Dalam sekejap baunya merosot. Baru hari ini pertama, aku sudah tidak ingin melakukannya. Kamu memiliki temperamen yang baik. Yasmin tampak acuh tak acuh. Walaupun sekarang terungkap, aku adalah istri Jason. Orang lain hanya akan mengatakan aku tidak pantas. Yang benar-benar bisa menyerang bukanlah mulut, tapi kemampuan. Lagi pula, aku akan bercerai dengan Jason tanpa mendapatkan apapun. Sekarang bisa memiliki berlian sebesar itu, bisa dianggap sebagai berkah. Sebuah cahaya terang melintas di mata Luna. Benar juga, tunggu sampai kamu benar-benar terkenal. Dan kemudian, ungkapkan kalau Joanna adalah pelakor. Saat itu kita sudah memiliki reputasi dan status. Sekarang dia begitu terkenal. Saat itu efeknya pasti akan semakin parah. Biarkan bajingan dan jalang itu makan kotoran. Yasmin tidak bermaksud demikian, tapi dia tidak menjelaskannya kepada Luna. Dia sudah meminta bantuan Jason, jadi tidak akan membuat masalah untuknya. Kalau Jason sampai menyerangnya, orang yang sial adalah dia. Tapi ini sangat membuatnya frustasi. Dia harus menang, bahkan jika bukan karena nenek, dia ingin melempar berlian ini ke wajah Jason. Kameramen segera mengirim rekaman di sini pada Kevin untuk ditinjau. Setelah selesai menonton, Kevin mengirimkannya pada Jason dan menambahkan, "Gadis ini tidak sederhana. Pantas saja dia bisa berhubungan denganmu." Dia tidak buta. Sejak acara ini dimulai, wanita ini terus mengumbar hubungannya dengan Jason. Hanya saja dia merasa hal ini bermanfaat bagi program, jadi terlalu malas untuk menghentikannya. Selama Joanna berperilaku baik demi Jason, dia akan mendukung debutnya. Jason dengan cepat membalas pesan tersebut. Kalau bicara tanpa dipikir dulu, lebih baik buang saja otakmu. Kevin bersandar di sandaran kursinya, menyilangkan kaki panjangnya di atas meja dan menjawab Jason dengan satu tangan. "Jadi apa sebenarnya hubunganmu dengannya? Cinta lama bersemi kembali?" Jason hanya bisa mengucapkan satu kata, "Bajingan." Kevin segera menjawab, "Kalau bukan, aku beritahu kamu, istrimu itu..." Bukan. Mantan istrimu masuk ke dalam program, tapi kamu masih membiarkan dirimu terlibat skandal dengan Joanna. Pantas saja Yasmin menceraikanmu. Kevin menggerakkan jarinya dan mengirimkan tangkapan layar Instagram, lalu menambahkan pesan, "Jangan bilang aku tidak mengingatkanmu. Kalau wanita bisa tenang dalam situasi seperti ini, itu berarti dia sudah malas meladenimu, atau mereka sedang menahan diri untuk melakukan langkah besar. Kamu harus mendengarkan." Saat Eka dipanggil untuk mengatur video tersebut, layar besar menunjukkan kekaguman semua orang terhadap Joanna. Dia berkata dengan gembira, "Pak Kevin, untuk menciptakan lebih banyak popularitas bagi Nona Joanna dan mempromosikannya sebagai berlian cemerlang di industri hiburan, aku secara khusus mengatur Sani berada di kelompok yang sama dengannya dan mengatur kecurangan dalam undian. Setelah program ditayangkan, Pak Jason pasti akan sangat senang.
jika mengetahui kita membuat Sunny terus mempersiapkan pakaian untuk Nona Joanna selama program. Kevin yang memegang ponsel dan memutar kepalanya dengan kaku untuk menatapnya. Apa katamu? Siapa yang kamu masukkan ke dalam kelompok yang sama? Sunny dan Joanna. Eka menggaruk kepalanya dengan canggung. Bukankah dengan begini popularitas akan semakin tinggi? Kevin hampir jatuh dari kursinya, darah langsung naik ke kepalanya. Apanya yang popularitas semakin tinggi, yang ada kematiannya datang lebih cepat? Siapa yang memintamu membuat keputusan sendiri? Kamu sudah tidak ingin bekerja. Cepat beritahu sutradara untuk mengubah peraturan. Yasmin mendapat berita kalau peraturannya diubah. Begitu Lojo diberitahu peraturannya berubah, investor akan masuk dan menjadi juri dan berpartisipasi dalam seluruh kompetisi. Kamar juga akan dipindahkan. Awalnya kita berdua sekamar, sekarang satu orang satu kamar. Kalau begini akan repot saat bekerja. Luna langsung bereaksi. Jika mereka ingin menyelesaikan desainnya sendirian di dalam ruangan, rahasia mereka pasti akan terbongkar. Kevin ini memiliki niat jahat ya, melakukannya setelah kontrak ditandatangani. Yasmin sedikit mengernyit dan berkata dengan suara tenang, kita lihat dulu tindak lanjut desain tim produksi. Kalau tidak bisa, coba dulu. Aku akan membuat beberapa salinan rancangan di tempatmu. Saat program resmi dimulai, kamu bisa langsung menggunakannya. Luna menghela nafas berat. Hanya bisa begini. Sebelum malam, kamar telah diatur ulang, tata letak ruangan telah diatur berbentuk L. Yasmin kebetulan ditempatkan di ruangan terpisah di sudut yang kebetulan bersebelahan dengan Luna. Yasmin melihat waktu dan berkata, sekarang kita tidak perlu khawatir. Ini waktunya menarik undian. Ayo pergi. Keduanya keluar dari kamar satu persatu dan bertemu Joanna yang keluar dari kamar di sebelah Yasmin. Mereka bertiga saling berhadapan. Begitu melihat Luna, Joanna langsung menempel padanya. Kak Luna, kebetulan sekali kamu tinggal di kamar ini. Kalau begini, kita bisa sering bertemu. Yang mengikutinya adalah kamera siaran langsung. Yasmin berdiri memperhatikan sambil memegang ujung pakaian Luna dengan satu tangan dan menariknya, mengingatkannya bahwa sedikit ketidaksabaran akan merusak rencana besar. Menghadapi kamera, Luna menahan keinginan untuk memutar matanya. Dia tersenyum dan mengangguk lembut tapi tidak menjawab. Orang-orang di kamar lain keluar satu demi satu dan pergi ke aula. Ketika semua orang sudah datang, saatnya untuk pembagian kelompok. Pembawa acara menampilkan informasi bersama-sama ke kamera untuk menunjukkan keadilan. Pengundian dilakukan secara berkelompok. Seorang perancang memerlukan seorang model dan bisa membawa asisten sehingga jika digabungkan maka akan membentuk sebuah tim. Luna mengatupkan kedua tangannya dan membungkuk. Tolong, jangan sampai Joanna. Melihat betapa tulusnya dia memohon, Yasmin tidak bisa menahan senyum. Gilirannya segera tiba, dia menarik nafas dalam-dalam, berjalan ke kotak lotre dan meraih tanda itu. Dia menyentuhnya terus-menerus dan berpikir berulang kali sebelum mengeluarkan tanda itu. Ketika staf melihat tanda di tangannya, mereka segera berteriak, "Selamat kepada Nona Joanna dan Luna karena telah menjadi satu tim."
Luna tidak memaki, dia hanya tersenyum dengan sangat profesional ke arah kamera. Nona Joanna, mohon bimbingannya. Sebelum pembawa acara menyelesaikan perkataannya, Joanna tiba-tiba berdiri memegangi dadanya dan menunjukkan senyuman manis khasnya. Sunny selalu menjadi idola aku. Merupakan suatu kehormatan bagiku untuk bisa satu tim dengannya. Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah Luna. Luna tidak punya pilihan selain mengangguk setuju dan kemudian turun dari panggung. Yasmin merasa tertekan, begitu pula Luna. Mereka berdua duduk bersama, mendengarkan tawa orang lain, namun pikiran mereka berdengung. Bagaimana mungkin bisa kebetulan mendapatkan Joanna? Memikirkan rangkaian perilaku Joanna yang penuh semangat sebelumnya, mereka tahu ini pasti sudah diatur sebelumnya. Oke, untuk hari ini sekian dulu. Terima kasih buat kakak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend.